Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh di musim pandemi, di bulan puasa. Semoga tidak mengurangi semangat kalian, semangat kita untuk belajar. Anak-anakku semuanya, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mudah kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar sistem ekskresi yang ketiga ya, yang terakhir. Jadi kalau sudah terakhir pasti hari ini ada evaluasinya. Tapi hanya 5 soal saja. Nah, ini anak-anak, kemarin semoga kalian belum lupa, ekskresi itu ada ginjal, ada hati, ada kulit dan ada paru-paru. Tetapi untuk paru-paru dan ginjal sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini materi kita yang terakhir, kulit dan hati ya. Yang pertama kita pelajari kulit anak-anak. Kulit itu tahu ya kulit itu yang kalau dimakan enak itu. Ya, kulit itu adalah pelindung atau jaringan pelindung tubuh kalian yang paling luar. Itu yang langsung bersinggungan dengan dunia luar. Jadi fungsinya sangat penting ya, karena itu juga yang paling utama juga sebagai indera peraba atau perasa kalian ya, menyentuh sesuatu. Tetapi juga kalian ingat bahwasanya kulit itu termasuk organ ekskresi, yaitu organ untuk mengeluarkan sisa metabolisme, dalam hal ini berupa keringat. Nah, ini anak-anak, kulit kalian itu sebenarnya kalau dipotong, dilihat di bawah mikroskop seperti ini ya. Bagian-bagiannya paling tidak ada ini. Kalau yang kanan bisa kalian baca sendiri. Paling tidak saya sampaikan ini. Ada epidermis atau lapisan paling luar. Kemudian ada dermis atau bagian tengahnya. Dan ada bagian subkutaneus atau di bawah kulit ya, lapisan di bawah kulit. Itu yang paling tidak yang harus kalian baca. Adapun yang lain ada vena, ada arteri dan seterusnya, itu tentu saja bagian dari kulit kita juga, karena di situ pasti juga ada aliran darah yang keluar dan masuk gitu nggih. Silakan dilihat lebih detail berikutnya anak-anak. Itu. Nah, kita lihat yang pertama tadi epidermis atau lapisan paling luar atau kita kenal dengan kulit ari ya. Bisa kalian baca ada 2 bagian, yaitu lapisan tanduk, lapisan malpighi. Lapisan tanduk itu yang misalkan kalian kesenggol sedikit sudah mengelupas tapi tidak keluar darah. Itu berarti tandanya yang terluka atau tergores adalah lapisan tanduk. Kalau di bawahnya lapisan malpighi ya, di bawahnya lagi, tapi di situ sudah ada sel-sel yang hidup. Artinya di situ sudah ada pembuluh darah. Jadi kalau terkena sesuatu maka akan menyebabkan atau akan mengeluarkan darah ya. Berikutnya anak-anak, bawahnya lagi tadi yang bagian tengah, yaitu ada lapisan dermis atau lapisan kulit hangat. Ini letaknya di bawah epidermis dan tentu saja lebih tebal ya. Mengapa lebih tebal? Karena seperti yang ada di tabel kalian bisa baca bahwa dermis itu terdiri dari banyak jaringan atau dari banyak lapisan ya. Perhatikan itu. Lapisan atau pembuluh kapiler, jaringan kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, ujung saraf, dan kantong rambut. Nah itu fungsinya apa Pak? Bisa kalian baca ya. Ini saya cepat saja, semoga kalian juga melihat. Nah berikutnya di bawahnya lagi, yaitu ada jaringan ikat bawah kulit atau subcutaneous tadi, subcutaneous layer ya. Itu di bawahnya dermis anak-anak, dan itu langsung bersinggungan dengan organ yang sebelah dalam, yaitu di situ ada bantalan lemak
Jadi kalau nanti kalian berbenturan, maka lapisan lemak itu yang akan melindungi tubuh kalian dari rasa sakit ya. Kalian tahu kalau misalkan di bagian pantat itu tentu saja lemaknya lebih banyak sehingga waktu kalian duduk tidak terasa sakit. Selain itu kalian juga tahu bahwasanya lemak itu juga berfungsi sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh ya. Jadi semakin tebal tentunya semakin baik untuk menahan atau untuk menstabilkan suhu tubuh kita. Ini anak-anak itu yang terkait dengan kulit, singkat saja. Berikutnya terkait dengan hati atau organ ekskresi yang terakhir, hati ya. Hati itu merupakan kelenjar terbesar pada tubuh kalian. Bobotnya sampai 1,5 kilogram ya, cukup besar juga. 1,5 kilogram. Dan kalau kemarin ginjal hanya sekepal tangan ya, tapi kalau hati ini sampai 1,5 kilo. Dan itu 1,5 kilo itu kurang lebih 3-5% dari total berat badan kalian. Nah, letaknya di mana? Yaitu di rongga tubuh sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma atau rongga dada. Nah, apa fungsinya hati? Ada beberapa anak-anak. Yang pertama terutama sebagai alat ekskresi ya, yaitu membantu fungsi ginjal untuk memecah senyawa yang bersifat racun. Jadi senyawa-senyawa yang racun harus dipecah dan dikeluarkan dari dalam tubuh atau kita kenal dengan proses detoksifikasi. Nah, ini hati ya, hati kalian ada bagian-bagian tertentu, tapi di sini saya tidak fokus ke situ, bisa kalian baca sendiri. Ada lobus-lobusnya, ada ruang-ruangnya ya. Juga tentu saja ada pembuluh darah masuk dan keluar. Nah, saya akan fokus pada fungsinya anak-anak. Fungsi hati itu ada beberapa. Yang pertama yaitu menghasilkan getah empedu atau getah yang merupakan hasil perombakan sel darah merah. Getah ini ada dua, getah empedu itu ada dua, yaitu ada garam empedu untuk mengemulsikan lemak atau memecah lemak, dan yang satunya adalah zat warna empedu untuk membuat feses atau kotoran atau urin kalian berwarna kekuningan. Itu adalah fungsi dari hati, biar warnanya menarik itu ya, kuning-kuning gimana gitu. Yang kedua fungsinya yaitu menghasilkan urea dan amonia anak-anak ya, yaitu bisa kalian baca sendiri ya, ureanya akan kemana, kemudian amoniaknya akan kemana, bisa kalian baca sendiri. Nah, amonia itu yang paling khas adalah bau BAK kalian atau bau pipis kalian. Kalau baunya seperti itu berarti di situ pasti mengandung banyak amonia. Ya, bisa baca sendiri, udah besar. Berikutnya fungsinya yang ketiga yaitu merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Harus dirombak. Mengapa harus dirombak anak-anak? Karena untuk peremajaan ya, biar selalu tubuh kita sehat. Nanti kalau sudah dirombak hasilnya ada globin, ada zat besi atau Fe dan Hem. Zat besi dan globin itu akan diproses ulang untuk menghasilkan hemoglobin yang baru ya. Dulu waktu kita belajar darah, kalian tahu kalau hemoglobin itu untuk mengikat oksigen, itu pentingnya di situ. Kemudian Hem akan dirubah menjadi bilirubin, biliverdin yang nantinya akan dioksidasi di usus menjadi urobilin yang berguna untuk memberi zat warna pada urin dan feses kalian. Itu ya. Nanti kalau masih bingung bisa diulangi lagi. Nah, fungsinya yang berikutnya sebagai proses atau sebagai tempat mensintesis beberapa zat. Ini tidak semuanya anak-anak. Jadi hanya satu saya berikan contoh ya. Hati mengeluarkan beberapa enzim ya, salah satunya enzim arginase untuk mengubah arginin menjadi urea dan ornifri yang dapat meningkatkan kadar NH3 dan CO2 dalam tubuh kalian. Jadi intinya fungsinya hati itu banyak, tapi di kesempatan kali ini saya tidak menyampaikan semuanya. Itu aja anak-anak biar cepat ya. Yang jelas hari ini kalian ada evaluasi karena ini pertemuan ketiga, pertemuan terakhir. Adapun linknya bisa kalian baca di situ ya. tiniurl.com ekskresi IPA 8. Ya, bisa diketik sendiri atau bisa nanti saya share melalui grup di kelas kalian. Kurang lebih demikian anak-anak. Nah, cukup singkat pada hari ini
karena bulan puasa juga. Semoga yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mudah kalian terima. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.